terima kasih buat harimu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mencari wajah-Mu Tuhan. Bapa, izinkan kami untuk terus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Sirami hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, sucikan, kuduskanlah setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan taruhlah setiap hati kami untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun masuk dalam udara sekalipun kami katakan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah pagi, dan hari ini saya ingin memberikan satu perikop tentang khotbah perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita buka di Lukas 15 ayat 1-7. Saya akan bacakan Lukas 15 ayat 1-7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan itu kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari dari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini perikop tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Banyak sekali sekarang ini orang yang belum bisa menyadari akan kesalahan. Banyak sekali orang yang terlalu mudah menghujat, terlalu mudah menghakimi seseorang. Contoh, kemarin saya sudah memberikan siar renungan waktu hari Jumat atau hari Sabtu. Disitulah kita harus menyadari kita bisa mengkritisi seseorang, tetapi apakah kita sendiri itu termasuk sudah yang benar? Nah, saudara sekalian, perumpamaan merupakan salah satu wujud nyata kasih bagi orang percaya. Mestinya hal ini menjadi bagian dari jati diri sebagai anak-anak Allah. Namun demikianlah fakta menunjukkan bahwa di dalam satu tubuh gereja pun tidak sedikit terjadi perselisihan, persaingan, kemarahan, kebencian, iri dengki, dendam, dan berbagai bentuk perseteruan lainnya. Kebersamaan yang terjalin lama tak selalu membuat mereka saling menerima, saling menghargai, menyadari demi membangun kehidupan bersama, melainkan memunculkan akar-akar kebencian yang semakin lama semakin kuat dan sulit dicabut. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di sekarang ini banyak sekali orang-orang baik di dalam
perseteruan di dalam rumah Tuhan pun, anak kayak gitu, jemaat anak jemaat ya, dan pendeta dengan pendeta, pendeta dengan jemaat, itu sering mudah sekali terpecah belah. Karena apa? Karena keegoismean mereka sendiri. Jadi mereka adanya perselisihan antara jemaat dengan jemaat. Mungkin ya masalah sepele. Begitu melihat, oh yang ini kok datangnya pagi, kayaknya aku kurang nyaman, besok berangkatnya sore, atau kok dia pagi sore datang terus, lama-lama pindah gereja, loncat, ya kan? Setelah loncat adanya persaingan antar pendeta. Loh, itu jemaatku di sana, kamu yang makan atau gimana? Itu ada. Nah, sehingga terjadi kemarahan, kebencian, serta iri dengki, dendam, dan bentuk perseteruan yang lainnya. Jadi kebersamaan yang terjalin lama selalu membuat mereka saling menerima, menghargai, menyadari, dan demi membangun kehidupan bersama. Jadi dalam satu tubuh Kristus itu harusnya kita menjadi satu, bukan tercerai-berai atau berantem sedemikian rupa. Banyak orang yang mengatakan, ini kan jemaat saya, ini jemaat, kamu merebut jemaat saya, ini jemaat saya ini. Sebetulnya perlu kita sadari, saudara yang menonton channel saya secara live streaming, saudara bukan jemaat saya, bukan jemaat POS, saudara bukan jemaat GPI, saudara bukan jemaat GCA, saudara bukan jemaat GPDI, ataupun saudara bukan jemaat siapapun. Tetapi yang jelas perlu ketahui, saudara dan saya adalah warga negara surgawi, jemaat Tuhan Yesus. Nah, konteksnya di sini adalah kami sebagai para hamba Tuhan wajib menggembalakan domba-domba ini, seperti dirham yang hilang, seperti domba yang hilang ibaratkan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita terjadi perseteruan di dalam satu tubuh Kristus, itu nanti menjadi satu akar kepahitan, ya kan? Nah, akar kepahitan itu harus dicabut. Dan di sini apa? Melainkan memunculkan akar-akar kebencian yang semakin lama semakin kuat dan sulit dicabut. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang untuk menggambarkan betapa berharganya keberadaan satu jiwa. Ia sangat peduli dan mengasihi sehingga tidak rela jika ada satu saja umatnya yang tersesat. Bahkan ia mengatakan bahwa satu orang berdosa yang bertobat cukup untuk membuat surga bersuka cita. Tidak ada manusia yang tidak dipandang berharga di matanya. Karena itu ia tidak menuntut, melainkan mengampuni, menghapus dosa, dan menerima kita kembali. Tuhan yang Maha Kuasa tentu berhak untuk marah, membenci, dan menghukum ketika ciptaannya tidak tunduk terhadapnya. Namun demikian dia tidak melakukannya. Manusia diberinya kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Pernahkah kita bercermin dan menilai diri siapakah kita di hadapan Tuhan? Bukankah hanya makhluk lemah yang penuh dosa dan kekurangan? Tuhan yang sempurna tanpa celah saja lebih suka mengampuni. Jika demikian, layakkah kita marah, membenci, dan membunuh sesama? Saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan saja ibarat kata ini, ketika saudara melihat saudara-saudara kita yang punya kesalahan, ya seperti saya katakan dalam Matius ya, Lukas 5 ayat 1, selumbar di mata saudara kita bisa tahu, tapi balak di mata kita tidak tahu. Jadi kita jangan mudah menghakimi, kita koreksi diri. Kita siapa sih? Kita makhluk lemah. Nah, kita tuh orang marah, membenci, dan menuntut sesama. Misal kata, oh Yosef, kamu kok sok-sokan bisa khotbah, oh sok-sokan begini. Yosef, kok kamu pelayanan begini, seperti tidak senang. Itu membenci,
Nah, manfaatnya apa? Ya kan? Kalau saya boleh bertanya kepada saudara yang membenci saya, siapa saudara? Ya kan? Kita semua adalah makhluk yang lemah. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah hak saudara untuk membenci saya? Apa hak saudara untuk membenci saudara-saudara yang lain? Apa hak seorang hamba Tuhan membenci terhadap sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pendeta? Enggak ada. Itu jemaat gara-gara jemaat. Jemaat itu bukan jemaat Anda, bukan jemaat saya, dan itu pun jemaat Tuhan. Jemaat surgawi kita ditugaskan oleh Tuhan untuk apa? Menggembalakan, bukan konteksnya untuk merebutkan. Nah, dari sini kita harusnya ada setiap hari, tiap hari lepas hari, kita harus ada bentuk pertobatan. Bukan cuma seorang jemaat aja, tetapi pendeta pun harus melakukan awal pertobatan tiap hari. Bukan, wah, aku kan seorang pendeta, aku kan begini, aku selalu benar, aku enggak. Saya sendiri seorang hamba Tuhan, saya selalu dinasihati oleh teman saya, yaitu Pak Sony, sekretaris MD, dan juga Pak Daniel, sekretaris MPW. Dia mengingatkan saya untuk melepaskan pengampunan, saya untuk ada kerendahan hati, untuk bertobat. Kita manusia tidak sempurna, penuh kesalahan. Kita siapa di hadapan Tuhan? Kita gak ada siapa-siapanya. Maka dari itu, baik yuk saudara sekalian, jemaat-jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar sedemikian rupa untuk apa? Untuk saling lebih suka mengampuni. Banyak orang sekarang heran ya, di akhir zaman. Kemarin saya mendoakan orang, begitu saya melihat dari mukanya, saya katakan, saya ini kesaksian, tante kok lusuk banget, kucel. Dia punya ini, ada tolonglah setiap kita jangan membuka celah, meskipun bukan celah lebar-lebar, maksudnya 2 cm atau 2 mili, itu iblis bisa masuk kalau ketika kita membuka celah buat iblis. Maka dari situ iblis bisa masuk lewat celah itu untuk apa? Mengintimidasi kita. Selain mengintimidasi kita, juga apa? Kita dibuat tidak nyaman, tidak karuan. Damai sejahtera itu direbut dan diambil, dirampas. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ayo kita belajar mengampuni. Ibarat kata seperti Pak Gilbert mengatakan, ketika sampah itu akar kepahitan, kebencian, dendam, semua macam itu sampah. Kalau kita menyimpan sampah di dalam rumah, dalam satu ruangan, lama-lama apa? Bau kan? Bau, lama-lama apa? Busuk. Terus lama-lama apa? Membuat apa? Penyakit. Sama. Kalau kita menyimpan amarah, dendam, kebencian, segala macam tetek bengek menjadi akar kepahitan, dan itu menjadi kanker, satu akar kanker, itu mengakibatkan apa? Penyakit, sakit, segala sakit penyakit itu yang buat kita sendiri, bukan orang lain, ya kan? Orang lain, kita lihat orang lain, hanya senyum, keprok tangan, ya kan? Sedangkan kita, degil banget, kita sebel banget, ya kan? Untuk apa? Dan kalau secara alkitabiah perlu ketahui, ketika kita benci terhadap seseorang, itu ada rantai yang terikat. Dan bagaimana rantai itu harus dilepas? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, ibarat kata di sini, bara api di atas kepala kita. Kalau kita melepaskan pengampunan pada orang itu, bara api di atas kepala kita itu akan pindah kepada orang tersebut. Dan kalau kita tidak mengampuni, bara api yang di atas orang itu akan pindah ke kita, dan kita tidak akan dapat sejahtera. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kata terakhir, Allah lebih suka memberi pengampunan yang membawa kehidupan, alih-alih memberi hukuman yang membinasakan. Saudara,
Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menciptakan kita, langit dan bumi serta isinya, mau mengampuni kita sebagai umat-Nya. Kenapa kita terhadap sesama tidak mau mengampuni? Kan lucu, kan aneh. Nah, siapa kita? Siapa kita? Di hadapan Tuhan ini kita siapa? Ya kan? Apakah saudara sebagai hakim? Apakah sebagai jaksa? Tidak bisa. Kita harus berkhidmat pada Tuhan. Kita kembali, sekali lagi saya katakan, kembali back to basic. Firman Tuhan dikatakan, jikalau kita tidak mengampuni terhadap saudara kita sendiri, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Itu sudah jelas firman Tuhan. Maka dari itu, saya sering katakan, ini ibarat kata salib. Bagaimana kita hubungan kita dengan sesama akan beres kalau hubungan kita dengan Tuhan beres. Apa sebaliknya? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan beres kalau hubungan kita terhadap sesama akan beres. Inilah salib. Inilah salib. Ini hukum kasih. Dan bukan semata-mata salib ini buat pajangan, bukan. Bukan hanya ini mengenang Tuhan Yesus mati, bukan. Tetapi inilah kita harus belajar dan praktek. Bagaimana kita harus mengampuni. Begitu juga saya terus masih belajar step by step dalam tahap belajar. Enggak semerta-merta langsung saya, nih aku loh, siapa bisa orang mengampuni itu mudah, ya kan? Mudah hanya apa di bibir. Oh, aku mengampuni mereka Pak, tapi dalam hati awas. Itu enggak. Orang hanya mudah, aku mengampuni kamu kok, aku mengasihi kamu kok, tapi dalam hati nggak tahu. Rambut boleh hitam, hati siapa yang tahu, ya kan? Maka itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan menyelidiki hati saudara dan saya. Maka dari firman Tuhan ini pedang bermata dua. Disinilah saya juga belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengampuni, terus mengampuni. Seorang hamba Tuhan juga nggak sempurna. Bukan seorang pahlawan super yang bisa seperti sedemikian. Nah, saudara sekalian, yuk mulai pagi hari ini yang memiliki kepahitan, memiliki kebencian, memiliki akan kepahitan yang tidak mengenakan, ayo kita berdebasi pada Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, dan dari situlah pertobatan kita dari hari lepas hari, dan meminta kepada Tuhan serta Roh Kudus untuk masuk dalam setiap kehidupan kita. Disitulah Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk kita, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Nah, saudara sekalian, saya minta juga untuk saudara aktif komennya, ikut komen perikopnya tentang pengampunan. Saudara komen. Nah, kalau masih ada waktu saya akan langsung menjawabnya, membahas. Tetapi kalau jika tidak ada waktu, saya juga akan membalasnya ketika setelah live stream. Atau saudara nanti bisa WA di bawah, ada nomor WA, dan nanti saudara bisa mengikuti recordingnya di YouTube saya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya akan mendoakan saudara. Kita akan sama-sama doa. Kita tutup Alkitab kita. Saya akan mendoakan saudara yang memiliki beban berat, hilang pengharapan, putus asa, kepahitan, maupun sakit penyakit, apapun itu juga. Saudara arahkan tangan saudara ke layar HP saudara yang live streaming sekarang, dan saudara harus yakin dan ingat, buka hati untuk Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan putra-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan kami semua. Pada saat ini Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sirami ke setiap hati kami Tuhan. Bapa, melalui live streaming ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat,
mereka yang memiliki patah pengharapan, putus pengharapan, pun sedang sedih, sedang berduka, sedang memiliki akar kepahitan, sakit penyakit apapun. Bapa, sebelumnya kami mohon ampun atas kesalahan kami, yang dimana kami selalu melukai terhadap sesama, terlalu menumpuk, terlalu banyak, ya bersungguh-sungguh atau gimana. Bapak, kami makhluk yang kurang sempurna di hadapan-Mu. Kami itu tidak ada siapa-siapanya di hadapan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Bapak, tolong setiap tangan-tangan yang terangkat, Engkau tahu problema mereka yang hilang pengharapan. Engkau berikan pengharapan yang baru. Yang mereka sedang bersedih, berduka, Engkau gantikan dengan sukacita. Yang memiliki akar kepahitan, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini akar kepahitan apapun juga kami patahkan, kami hancurkan, kami isi, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, bagi yang sakit penyakit, Tuhan, yang memiliki sakit penyakit, Tuhan, Kau angkat, Kau pulihkan, Kau sembuh. Sebab melalui bilur-bilur, dengan bilur-bilur segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam setiap hati kami, bertahtalah Tuhan, dan berotoritaslah dalam kehidupan kami, sehingga kami mau melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau mau terlibat dalam kehidupan kami juga Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat benih kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak hanya cuma bertumbuh, melainkan kami boleh berbuah-buah lebat dan menghasilkan buah yang lebat. Kami menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kasih Kristus, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan yang kudus bersama para malaikat yang kudus, bersama orang-orang yang kudus, melalui perantaranya Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, diberkati kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini ibadah pagi hari ini sampai di sini, dan nanti ada live streaming jam 6 sore. Kita bisa saudara bisa menyaksikannya kembali, dan jangan lupa saudara bisa ikut komen. Dan ibadah pagi hari ini saudara bisa menyaksikan di recording pada YouTube saya, channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, serta like dan sharekan. Dimana lonceng itu subscribe semua gratis.